Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim, atau aku lebih dikenal dengan nama Sunan Bonang. Aku adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di tengahnya atau yang disebut bonang. Dan, Bonang adalah nama sebuah desa di Demak, di mana aku pernah tinggal. Dari situlah julukan Sunan Bonang disematkan kepadaku. Karyaku yang sampai sekarang sering kita dengar adalah Suluk Wijil dan Tembang Tombo Ati, atau Obat Hati. Dikisahkan, aku mengadakan upacara kenduri menandingi upacara sekte Bhairawa Tantrayana yang dilakukan oleh para petinggi Majapahit. Mereka beribadah dengan cara duduk melingkar di Setroloyo yang sekarang dikenal dengan sebutan Troloyo. Pada pelaksanaannya, lelaki dan perempuan telanjang duduk melingkar. Di tengah-tengahnya ada makanan yang terbuat dari daging dan ikan, serta dihidangkan pula minuman keras. Usai makan dan minum, mereka melakukan ritual pesta bebas tanpa adanya aturan. Akhirnya, aku menandingi dengan membuat acara yang mirip, di daerah Singkal, Nganjuk, Jawa Timur. Di sana, aku mengadakan upacara serupa, di mana seluruh peserta adalah laki-laki. Aku ajak semuanya untuk berzikir dan berdoa secara duduk melingkar. Upacara tersebut dikenal dengan istilah kenduri. Hingga kini, kenduri telah menjadi tradisi masyarakat di Pulau Jawa. Bagaimana dengan makamku yang berada di dua tempat, yaitu di Bawean dan Tuban? Kedua makamku ini pun dipercaya sebagai makam asli. Aku meninggal dunia di Pulau Bawean. Para murid-muridku berdatangan dari segala penjuru, untuk berduka cita dan memberikan penghormatan terakhir. Murid-muridku yang berada di Pulau Bawean, berniat memakamkanku, di Pulau Bawean. Tetapi, murid-muridku yang berasal dari Madura dan Surabaya menginginkan jenazahku, dimakamkan di dekat makam ayahku, yaitu di makam Sunan Ampel Denta Surabaya. Perebutan jenazahku ini pun berlanjut. Bahkan dalam hal mengkafani jenazahku, mereka pun saling berebut. Jenazahku yang sudah dibungkus dengan kain kafan oleh murid-muridku Bawean, masih ditambah lagi dengan kain kafan dari murid-muridku Madura dan Surabaya. Pada malam harinya, murid-murid Madura dan Surabaya pun menggunakan ilmu sirep, yaitu ilmu untuk membuat ngantuk, atau tertidur. Dalam keadaan terburu-buru, diangkutlah jenazahku, ke dalam kapal dan hendak dibawa ke Ampel Denta Surabaya. Dikarenakan tindakan yang tergesa-gesa ini, tanpa disadari orang-orang Madura dan Surabaya, kain kafan jenazahku tertinggal satu. Kapal layar segera bergerak ke arah Surabaya. Sayangnya saat berada di perairan Tuban, tiba-tiba kapal yang dipergunakan tidak bisa bergerak. Tak memiliki banyak pilihan, akhirnya jenazahku pun dimakamkan di Tuban. Tepat di sebelah barat Masjid Agung Tuban. Sementara itu, kain kafanku yang tertinggal di Bawean ternyata juga masih berisi jenazahku. Orang-orang Bawean, yang sudah ditinggalkan para murid dari Madura dan Surabaya pun akhirnya bisa dengan tenang memakamkan jenazahku di tanah mereka. Dengan demikian, kedua makamku, di Tuban dan Bawean pun memang berisi jenazahku. Dan ini adalah bentuk karunia yang diberikan Tuhan kepadaku, dengan demikian, tak ada permusuhan di antara murid-muridku. Dan sampai sekarang, makamku, ada di dua tempat. Satu di Pulau Bawean dan satunya lagi di sebelah barat Masjid Agung Tuban, Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bahkan tidak menutup kemungkinan, makam atau petilasanku terdapat di tempat lain. Seperti makamku di Lasem atau petilasanku di Karawang, Bekasi. Wawulo alam bisawab. Yang pasti, hingga kini, makam dan petilasanku masih ramai didatangi oleh para peziarah. Semoga suatu saat, kita semua bisa diperjalankan Allah untuk bisa berkunjung atau berziarah di makam dan petilasanku. Semoga sehat, bahagia, dan barokah selalu untukmu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.